Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Okni Aisyah Mutiara Sendi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elvi Marlinda dengan NIM 24531027. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Jurnal yang akan saya bahas berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Jamaluddin Al-Afghani. Penulisnya adalah Taufik Marwin Hakim. Jurnal ini diterbitkan di Amandemen Journal of Learning, Teaching and Education Studi tahun 2024. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pemikiran seorang tokoh Islam di bidang pendidikan, khususnya untuk kemajuan umat. Ada beberapa kelebihan dari jurnal ini. Satu, penjelasannya yang jelas, mulai dari latar belakang, biografi tokoh, sampai pemikiran pendidikannya dijelaskan dengan jelas secara sistematis. Kedua, bahasanya mudah untuk dipahami. Kita sebagai mahasiswa tidak terlalu sulit untuk mengerti isi jurnal ini. Yang ketiga, relevan dengan zaman sekarang. Pemikiran yang dibahas masih cocok dengan kondisi pendidikan saat ini, terutama tentang pentingnya menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern. Keempat, jurnal ini mengajarkan kita bagaimana berpikir kritis, terbuka, tidak hanya menerima ilmu begitu saja atau menerima ilmu secara mentah-mentah, tapi juga memahami dan mengembangkannya. Selain kelebihan, di jurnal ini juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, jurnal ini lebih menekankan pemikiran tokoh sehingga kurang memberikan kritik atau pendapat penulis itu sendiri. Yang kedua, tidak ada perbandingan dengan tokoh lain. Padahal ini bisa membuat pembahasan yang lebih menarik lagi. Yang ketiga, kurang contoh nyata dalam dunia pendidikan sekarang. Jadi masih bersifat teoritis. Keempat, pembahasannya lebih fokus pada teori sehingga kurang menunjukkan penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari jurnal ini dapat dipahami bahwa Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh yang sangat peduli terhadap kemajuan umat Islam melalui pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi mengembangkan umat Islam dari ketertinggalan, melatih cara berpikir kritis, dan menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. Beliau juga menekankan bahwa pendidikan harus menggabungkan antara akal dan wahyu, artinya antara ilmu modern dan ajaran Islam harus berjalan secara berseimbang atau beriringan. Selain itu, pendidikan juga harus punya tujuan sosial, yaitu bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Jadi, pendidikan tidak hanya teori, tapi juga harus bermanfaat dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, jurnal ini menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun umat Islam yang maju. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum, membentuk akhlak dan kecerdasan, mengajarkan berpikir kritis, dan mampu mewujudkan tantangan zaman. Walaupun jurnal ini masih memiliki kekurangan, seperti kurangnya contoh nyata, tetapi tetap sangat bermanfaat sebagai dasar pemahaman tentang pendidikan Islam. Baiklah teman-teman, itu tadi review jurnal yang pertama.
Selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh. Artikel ini ditulis oleh M. Firdaus dan Andi Abdul Hamzah, diterbitkan dalam jurnal Sosius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial tahun 2025. Isi artikel ini membahas pemikiran tokoh pembaru Islam yaitu Muhammad Abduh, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, penjelasannya yang jelas dan runtut sehingga mudah untuk dipahami walaupun membahas tokoh besar. Yang kedua, bahasanya sederhana, cocok untuk mahasiswa atau pemula yang ingin belajar pendidikan Islam. Dan yang ketiga, pembahasannya fokus pada tokoh sehingga kita bisa memahami pemikiran Muhammad Abduh lebih mendalam. Yang keempat, isi artikel ini masih sangat relevan dengan kondisi sekarang, terutama masalah pendidikan yang masih memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang terakhir, artikel ini didukung dengan sumber ilmiah sehingga bisa lebih dipercaya. Selain kelebihan, ada juga beberapa kekurangan. Yang pertama, artikel ini masih banyak menjelaskan daripada mengkritisi. Yang kedua, tidak ada perbandingan dengan tokoh lain sehingga sudut pandangnya masih terbatas. Yang ketiga, tidak ada contoh nyata penerapannya di dalam lingkungan sekolah seperti masa sekarang. Dan yang keempat, karena halamannya sedikit, pembahasannya terasa masih kurang luas. Analisis inti dari pemikiran Muhammad Abduh adalah ingin memperbaiki sistem pendidikan Islam. Masalah yang beliau lihat adalah pendidikan terpisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Akibatnya ada orang yang pintar dengan ilmu umum atau pintar dunia tetapi lemah di agama. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang pintar di agama tetapi lemah di ilmu umum. Untuk mengatasi hal tersebut, beliau menawarkan solusi menggabungkan antara ilmu umum dan ilmu agama, mengubah metode pembelajaran dari hafalan menjadi pemahaman, menyimbangkan antara akal dan akhlak, memberikan pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat sekarang, pemikiran ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di berbagai sekolah. Namun, di artikel ini belum membahas secara detail, secara mendalam bagaimana penerapan nyata di zaman sekarang. Kesimpulannya, Muhammad Abduh adalah tokoh pembaharu pendidikan Islam yang sangat penting. Beliau ingin pendidikan yang tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, menyimbangkan antara dunia dan akhirat, mengajarkan siswa untuk berpikir bukan hanya menghafal, memberikan kesempatan pendidikan untuk semua atau merata, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi intinya pemikirannya adalah pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seimbang antara ilmu, akal, dan akhlak. Jadi pendidikan itu harus seimbang juga antara dunia dan akhirat. Karena yang kita kejar itu bukan hanya dunia saja, tetapi juga di akhirat. Mungkin itu saja review jurnal dari Elvi. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.